Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat luar biasa ya. Amin. Udah lama saya berapa tahun ya? Kira-kira 5 tahun nggak kemari. Ya. Sehat terus. Amin. Ada yang kena corona di sini? Nggak ada ya? Ada ya. Kalaupun ada corona, hari ini ada koroni. Ya, kita belajar firman Tuhan ya saudara ya. Udah lama nggak kemari nih, karena gereja udah mantap nih, puji Tuhan. Ya, Pak Yohanes terus doain, dukung dia di dalam doa, menjadi pemimpin yang rendah hati, menjadi teladan yang baik dalam kehidupan hari lepas hari bersama istri dan anak-anaknya. Amin. Semua butuh didukung doa. Ya, terima kasih saudara. Ada yang masih kenal saya gak? Siapa? Siapa tukang lontong? Hah? Siapa saudara? Lupa. Roni, ya. Nama kecilnya Roni. Saya ini sebab udah 5 tahun nih, jadi ada wajah-wajah baru nih. Ya, nama saya Darmawan Sutejo. Kalau nama kecilnya Roni. Saya pendeta juga, saya dosen juga. Bulan depan umur 60 tahun. Istri 1, anak 2, cucu 2. Wih, biar muka-muka kayak cendol begini, udah 60 tahun nih coy. Ya, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, radikal terus, semangat buat Tuhan. Ya, dulu hidup Sontoloyo, udah tutupnya malu. Ya, bapak-bapak yang hidup Sontoloyo tutup buku. Amin. Amin. Coba toel bapak-bapak, lo denger tuh firman dengar. Amin. Amin. Ya, tahu tanggung jawabnya menjadi pemimpin rohani, menjadi pemimpin yang ilahi buat rumah tangga. Amin. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar, siapin deh Matius 25 1-13. Saya mau kupas ayat satu persatu. Matius 25 ayat 1-13. Ya, siapin. Ya. Hari ini kita mau belajar saudara, orang yang merasa iman dan pengharapannya oke, tapi ternyata ditolak Tuhan. Iya. Dari perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Ya, kita sebagai Kristen pasti udah tahu semuanya nih. Saudara, Bapak Ibu, tar lagi. Dan tongolin dulu. Bapak Ibu, lawan kata bodoh apa? Nah, saya mau belajar, kita belajarin 30.993 ayat yang ada di Alkitab, terutama Perjanjian Baru, enggak ada kata pintar. Iya. Yang ada kata bijaksana. Pegang omongan saya, ntar pulang cek di rumah. Nggak ada kata pintar, yang ada kata bijaksana. Kenapa nggak ada kata pintar? Pintar cuma hanya di area otak. Knowledge, pengetahuan. Gelarnya master, doktor, profesor, doktor, kabilator kotor, cuci motor di kantor, jadi provokator ibunya. 4 meter tuh gelarnya. Nah, itu pintar. Ya, tadi belajar sama Pak Agus, sama Pak Gembala. Ya, kalau belajar pengalaman penjara, nah itu di Sukamiskin, banyak itu. Tipikor, apa itu? Oh, bukan tindak pidana Korintus, bukan ya? Tapi kalau bijaksana itu ada di area otak dan hati nurani. Ini yang firman mau supaya kita kejar sebagai murid-murid Kristus. Makanya ada yang karang lagu, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Terus ada penggaris nggak? Pinjam penggaris, ada yang penggaris? Ada yang mau penggaris? Nggak ada. Kalau ada kasok juga nggak apa-apa, minta ampun ya. Pinjam penggaris, ada penggaris. Ya, ntar takut lompat nih, ada nggak? Lupa, saya bawa gol kita. Nggak ada ya? Nggak apa-apa dah. Ini kayaknya bisa jadi penggaris. Pinjam apa? Papan bendera ya? Setik apa, Pak? Hah? Setik drum apa? Ngelinding gitu. Akhirnya khotbah agama main drum. Ya. Tetapi kalau bijaksana ada di area otak dan hati nurani manusia, ini yang firman Tuhan mau supaya kita kejar setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Makanya ada yang karena lagu, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang pintar. Ada gak? Bijaksana. Ya, bukan pintar. Ada banyak orang yang kaya tapi hidupnya nggak bijaksana. Ada orang yang top hebat pendidikannya, yang tadi saya ngomong profesor, gelarnya 2,5 meter, tetapi hidupnya nggak bijaksana.
Intinya saya mau belajar, saudara, intinya kita belajar. Pintar itu belajar dari sekolah, tetapi bijaksana itu belajar dari kaki Tuhan. Amin. Amin kek, apa kek? Begini kek? Gitu kek? Firman Tuhan tenang aja. Kalau si Roni belajar firman Tuhan, ngerti apa kagak ngerti nih? Ya gitu dong. Kita jadi yang khotbah semangat juga. Jadi pintar itu belajar di sekolah, tetapi hati yang bijaksana itu belajar dari kaki Tuhan. Amin. Iya. Amin. Orang kalau cuma otaknya pinter bisa bahaya hidupnya. Ada seorang suami saking pinternya sampai nggak ada yang tahu bahwa dia punya istri muda. Ketawanya pas dia mati. Ketika semua keluarganya kumpul di peti jenazah, tiba-tiba datang seorang wanita dengan muka sedih sambil nuntut anak kecil. Istrinya tanya sama keluarga anak-anaknya semua, maaf, ibu siapa ya? Saya istrinya, ini anaknya. Satu keluarga kaget semuanya. Istri kaget, untung nggak pingsan. Padahal suaminya hidup nggak pernah macem-macem. Usut punya usut, ternyata ketemu perempuan tersebut waktu lari pagi. Memang si bapak tiap hari lari pagi, ya. Sebelum berangkat kerja sebagai direktur dia lari pagi. Bayangin saudara, lari pagi aja bisa bikin orang melendung. Ya, bapak-bapak jangan senyum-senyum pak. Toel, sadar. Amin. Amin. Lo denger tuh firman, ya, ya pak. Nah, kan bapak cuma satu yang amin tuh. Bapak-bapak memang gitu. Begitu. Tapi ada yang jujur. Si Roni tahu aja nih. Hancur Mina. Ya, jadi Tuhan Yesus lagi cerita tentang perumpamaan 10 gadis yang lagi tunggu mempelainya. Ngomong-ngomong minum, ini minum. Haus. Ya, Roni yang manusia juga kan. Jadi Tuhan Yesus lagi cerita tentang sebuah perumpamaan. Ini bagus dalam saudara. Ntar saya kupas satu-satu. Ya, 10 gadis yang lagi tunggu mempelainya. Tapi sayang, yang 5 bijak, yang 5 lagi bodoh. Kalau bahasa Jakartanya, oon. Ya, Matius 25, 1-13. Saya minta tolong Dede bantu saya. Kita sudah tahu sebagian cerita ini, tapi izinkan saya mengupasnya. Kalau Bapak Denny Siregar dia ngomong markibong, mari kita bongkar. Kalau saya mau ngomong markipas, mari kita kupas. Iya. Amin. Amin. Ayat 1 deh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama Baca pelan-pelan tuh ya, pelan-pelan nih menyimak nih. 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai. Ya gede dong suaranya. Pada waktu itu hal kerajaan surga itu deh. Ya setan kabur jadi suara kalau begitu. Ayo ulang. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Coba saudara simak pelan-pelan. Karena setiap kata-kata Alkitab ada maksud dalam. Kalau kita mau belajar, ya minta wisdom and understanding. Apa itu? Inggris dikit tuh, biar jemaat di ujung. Cirone khotbah pakai bahasa Inggris nih. Padahal gue juga nggak bisa bahasa Inggris. Ya, coba simak saudara. Dalam cerita ini Tuhan Yesus bukan sedang bicara tentang orang-orang berdosa, tapi Tuhan Yesus sedang bicara tentang orang-orang pilihan. Yaitu orang-orang yang katanya sudah percaya, orang-orang yang katanya sudah beriman, orang-orang yang katanya sudah ada di dalam gereja, orang-orang yang katanya sudah ada pelayanan, orang-orang yang katanya dosen, orang-orang yang katanya pendeta. Intinya orang-orang yang sudah berada dalam lingkaran Tuhan Yesus. Pak Roni tahu dari mana? Baca, perhatiin itu ayat 1 pelan-pelan. Hal kerajaan sorga. Berarti ini lagi bicara orang-orang yang katanya siap masuk dalam kerajaan sorga. Ngerti saudara maksudnya? Begini, apa begini, apa begini. Ngerti? Jadi Tuhan Yesus lagi ngomong hal kerajaan sorga. Berarti Tuhan Yesus lagi bicara orang-orang yang sudah ada di pintu sorga.
Tuhan Yesus nggak lagi bahas orang-orang di luar sana, kita nggak mau pusing, itu bukan itu. Ya, artinya kalau saya misalkan orang-orang yang sudah pegang visa untuk bisa masuk ke dalam Amerika, kira-kira begitu. Orang-orang yang sudah pegang karcis buat nonton bioskop, udah pasti gue bisa masuk Amerika, udah pasti gue bisa masuk nonton bioskop. Tapi tunggu dulu coy, ntar kita mau bahas. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, bodoh yang Alkitab maksud saudara, nggak ada urusannya dengan pendidikan seseorang. Apakah dia sekolah lulusan SD atau lulusan Amrik cum laude? Bukan itu yang Alkitab maksud. Tapi kebodohan yang Alkitab maksud adalah hubungan dengan tindakan kita, keputusan kita sehari-hari. Saya ulangi sekali lagi, pada bengong aja. Kebodohan yang Alkitab maksud nggak ada urusan dengan pendidikan seseorang. Apa dia sekolah SD kelas jauh, atau sekolah rakyat, atau lulusan Amrik dengan gelar hukum cum laude, bukan begitu. Tetapi yang kebodohan yang Alkitab maksud ialah hubungan dengan tindakan kita sehari-hari. Kalau sudah hampir 40, masih single putri, belum gak ada campuran, lalu engkau hidup dengan suami orang, saya beri nama bodoh. Amin. Ada yang manggut-manggut. Manggut-manggut ada 2. Manggut-manggut turun apa naiknya sama? Amin. Pak Yohanes khotbah. Amin. Tapi ada ngangguk kedua. Turunnya pelan, naiknya kaget. Amin. Dibentak sama pendeta. Amin. Ya, tapi saya percaya Adipala Adipala jemaatnya aminnya naik turun sama naiknya sama. Amin. Toel sebelahnya, lo jangan cuma amin doang. Keluar dari pelaku firman. Ya, amin keluar aman. Ya. Jadi kalau sudah hampir 40, masih single putri, belum gak ada campuran, lalu engkau hidup dengan suami orang, saya beri nama bodoh. Nyaut kenapa Pak? Kalau udah dikasih istri, anak baik-baik, cantik-cantik anak, lalu engkau main sama perempuan lain, bodoh Pak. Bapak begitu. Biasa pakai kacamata hitam begini. Ya, amin ya Pak. Ya kan amin satu kan? Gitu bawa Pak. Terlalu wibawa. Hancur Mina. Ya, di bangsa ini banyak pemimpin yang bodoh. Padahal pendidikannya S3, bahkan ada yang profesor doktor. Ya, dia nggak bisa bedain mana uang pribadi, mana uang negara. Pokoknya gua telan terus kayak gitu. Karena apa? Otaknya pinter, tapi nggak ada hati nurani. Yang tadi saya ngomong, ngerti ya? Cuma pinter bukan bijaksana. Ya, suami istrinya kalau ribut akhirnya udah ada gua nggak tahan dah, kita bercerai ya. Itu tindakan bodoh Pak Bu. Ya, setiap rumah tangga pasti mengalami masalah. Amin. Tetapi rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang nggak menghadapi masalah, tetapi rumah tangga yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan taat seperti yang Tuhan mau. Amin. Bukan hidup semau-maunya lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup Roni udah diatur sama Tuhan. Tadi kita nyanyi apa ya? Bu Wel, aku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Terus? Nah itu dia tuh. Terus apa lagi? Nah, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Berarti Tuhan yang urusin kita ke sini, apa cara pikir kita yang selarasin dengan firman Tuhan. Nah, hidup kita bukan milik kita lagi bro. Cara pikir kita, cara kita ngedidik anak, cara kita ngurus istri anak, cara kita taat sama suami, macam-macam cara kita cari duit. Amin. Ya karena
Karena firman Tuhan, jika engkau tidak miring ke kiri dan ke kanan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan berjalan naik dan bukan turun, engkau akan berjalan maju dan bukan mundur. Dan itu Tuhan Roni yang ngomong. Amin. Itu begitu. Ya, kalau semua jemaat tahu tanggung jawabnya, ada ibu-ibu tadi ngomong, bapak jebol nih, rumah belakang dibeli, jebol lagi. Sampai ada ngomong, Pak, itu gereja lapangan bola, Pak. Nah, tahu tanggung jawabnya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Adipala kayak, atau adipala dimenangkan buat Tuhan Yesus. Repotnya kita ngomong firman Tuhan, tingkah laku kita belum lumpret. Ngerti maksud saya? Saya ngomong sama Pak Agus, kasih Tuhan Pak Agus ngeliat sendiri, saya tukang nyolong. Sampai Firaun main golf gua gak bakal bisa coy. Sampai Herodes hidup lagi gua gak bakal bisa bro. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Itu dia. Amin. Gua demen nih jemaat sini pinter-pinter nih Pak. Ya, 3 bulan sekali lah kemarilah. 3 bulan sekali. Mau tangan lo. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi apa? Yang tadi saya bawel tuh, nggak melakukan. Ya kan? Kagak ada prakteknya. Jadi orang bodoh adalah orang yang juga mendengar firman Tuhan. Kenapa dia dengar firman Tuhan? Karena dia katanya percaya, katanya dia katanya beriman, katanya dia katanya suka beribadah, bahkan suka pelayanan. Jadi jemaat-jemaat, pelayan-pelayan gereja hidupnya bisa bodoh gak? Bisa. Nah, pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendetanya katanya tok-tok markotok, hidupnya bisa bodoh gak? Bisa. Nah itu dia. Makanya Alkitab apa? Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang awal bisa menjadi yang akhir. Lebih parah lagi. Jangan heran kalau pelacur-pelacur lebih dulu masuk dalam kerajaan surga dibanding engkau. Ngerti saudara? Ya, kalau saya korek budaya Yahudi, pelacur itu udah nggak ada harganya, mati aja lo mendingan lo. Nah begitu deh. Ya, kasta Yahudi paling rendah, udah pelacur udah. Tetapi begitu firman Tuhan ngomong, jangan heran kalau engkau pelacur-pelacur bisa lebih dulu masuk dalam kerajaan surga dibanding engkau. Hati-hati, nggak ada yang hebat di bumi ini. Ya kalau ada kalau saudara mendengar pendetanya tok makotok itu urusan dia biarin. Ntar kita belajar semua di sini. Ya ntar pelan-pelan deh, hatu-hatu deh. Ya. Ayat 3, ayat 4 deh, tolong. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa suaranya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya mau ajak belajar lebih dalam lagi. Yang 5, apa deh? Yang 5 bawa pelita tapi nggak bawa minyak, betul? Kira-kira gitu ya? Yang bodoh bawa pelita doang. Ini masalahnya, kenapa dia bodoh? Karena yang dia pikirin cuman yang kelihatan. Apa itu pelita? Sesuatu yang kelihatan. Apa itu minyak dalam buli-buli? Banyak orang selalu mempersiapkan, tapi yang bodoh dia hanya memperlihatkan yang kelihatan. Anggap ini kelihatan semua, betul kan? Kelihatan semua, ini kelihatan semua kelihatan. Ya, tapi dia nggak mempersiapkan yang nggak kelihatan, yaitu minyak. Saudara, hidup Kristen bukan hanya melakukan yang kelihatan saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu sikap hati yang selalu rindu mau bersekutu dengan Tuhan. Makanya Amsal 4:23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mulai masuk tadi ayat berapa deh? 3-4, saya mau bagi 2 nih sebagai judul khotbah hari ini. Yang terlihat yaitu pelita, dan yang tidak terlihat yaitu minyak dalam buli-buli. Banyak Kristen dia cuman sibuk yang kelihatan, betul? Kelihatannya suka ibadah, kelihatannya suka pelayanan, kelihatannya suka sebut-sebut nama Tuhan,
Kelihatannya dia ngajar, jadi dosen, jadi pendeta, gelarnya udah doktor, tapi enggak punya hubungan secara pribadi yang terus-menerus setiap hari. Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari. Pernah baca itu? Ada di mana tuh ayat? Mikir kan? Nggak tahu kan? Biar cepat aja. Ada di Alkitab. Udah selesai. Gitu aja deh. Ya, tapi saudara kalau saya khotbah menyimak dong, ya. Alkitab berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya apa? Tuhan melihat yang tidak terlihat. Maaf nih, banyak gak di gereja yang model begini? Jangan-jangan di gereja ini. Tambah dalam lagi nih belajarnya. Ada berkat, ada nyaman, semangat dia. Kalau perlu jadi penjilat. Tapi begitu ada tantangan, begitu ada bayar harga, kabur doi. Kenapa? Karena imannya enggak bersedia untuk ribet untuk pekerjaan Tuhan. Susah dikit aja, aduh Pak Gembala, aduh Pak Yo, berat nih, apaan berat? Kuli panggul memang berat. Ada banyak suami di depan istrinya, dia ngomong halo sayang, dia kasih hadiah, dia kasih bunga, tapi di belakang istrinya dia berzina. Ini namanya Nah, saudara terus ini sendiri kan. Kalau bahasa saya suka ngajar kepada mahasiswa ya, hati lo dung-dung-pret. Dan tuh poinnya kalau saya ngomong mah, ya udah akhir zaman nih. Lebih baik saudara dimaki pendeta, tetapi masuk surga, apa saudara diiming-imingin, tapi saudara masuk neraka. Pilih yang mana? Mendingan saudara terima firman keras, tapi saudara masuk surga, daripada saudara dimpompo terus pantat digoyang-goyang terus, tapi masuk neraka. Pilih yang mana? Iya. Udah akhir zaman bro. Ya dulu nih bajingan, ya penjahat kelamin, tuh poin itu ngomong tuh. Tapi ya udah yang dulu, betul? Ya 11 tahun saya tinggalin anak istri. Udah, stop, udah tahu benar firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan masa lalu, Tuhan yang kita sembah hari ini sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Amin. Yang lalu bajingan kan, apa saya ngurusin penjara banyak nih. Pak aku ngurusin penjara, saya ngurusin narkoba, saya punya rehab di Kelapa Gading, Jakarta. Kemarin banyak cerita-cerita sama Nicole, sama Pak Gembala juga. Berbuat sesuatu. Begitu ketemu Tuhan, sabarlah hambaku yang baik, kau keras setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Ya, di tempat kerja jadi berkat. Kemarin saya lihat Pak brother si Edi jadi juragan sayur, jadi berkat. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta, tetapi semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan di bidang bidangnya masing-masing. Amin. Toh yang sebelahnya, lo denger tuh firman. Datang di kepala kan? Ya, saudara, apa bedanya ketulusan dan kemunafikan? Apa beda ketulusan dan kemunafikan? Tahu saudara? Seperti biasa, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Ujung-ujungnya saya kesel sendiri. Munafik adalah segala sesuatu yang dari luar menutupi apa yang di dalam. Karena yang di dalam yang nggak kelihatan ini rusak, makanya perlu munafik supaya kelihatan hidupnya oke. Betul? Tetapi ketulusan apa yang dari dalam yang nggak kelihatan itu yang terpancar keluar. Belum mudeng. Tahu dong kalau main sepak bola Ronaldo, ya kan kalau tendangannya bagus, tas ada slow motion, ada diulang, saya ulang biar mudeng. Tahu dong, ya kan kalau gol bagus kan nih sepak bola diulang. Ngerti ya? Munafik adalah segala
munafik adalah sesuatu yang dari luar menutupi apa yang di dalam. Karena yang di dalam yang nggak kelihatan ini rusak, makanya hidup perlu munafik supaya hidupnya kelihatan oke. Tetapi ketulusan apa yang ada dari dalam, minyak yang ada di dalam buli-buli, yang itu yang nggak kelihatan, itu yang terpancar keluar. Amin. Nangkep nggak di sini nih? Ingat, Manggut ada 2. Amin. Gitu dong. Pokoknya firman Tuhan as simple as that pokoknya. Ya, yang penting pertanyaannya mau dilakuin apa kagak? Ya, mau Billy Graham kayak yang begini, pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Urdu, pakai bahasa roh kalau perlu khotbah. Kalau kita nggak jadi pelaku firman, nol nggak ada gunanya. Jadi yang terjadi dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus ini, secara luarnya mereka semua sama, betul? Sama-sama bawa apa? Pelita. Tetapi yang membedakan yaitu yang nggak kelihatan. Yang bijak membawa minyak, yang bodoh nggak bawa minyak. 5 gadis yang bijak, mereka cuma sibuk mempersiapkan yang di luar, yang kelihatan manusia, tetapi juga mempersiapkan yang ada di dalam. Hatinya bersih, hidupnya lurus, motivasinya tulus. Jadi pendeta nggak ada hidden agenda. Oh, hidden agenda? Ya, kemarin baru cerita sama Pak Gem. Sampai jam 11 Pak ya. Sampai Pak Gem begini dengerin saya. Udah ngantuk, kita tidur lah sama-sama lah. Tapi dia tidur sama istri, saya tidur sendiri. Ya, hatinya bersih. Jadi pendeta yang bersih. Jadi menteri yang bersih. Ya, hidupnya tulus, motivasinya lurus, nggak punya hidden agenda. Apa hidden agenda? Agenda tersembuh. 5. Tolong deh, yang mencok suaranya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mereka semua tertidur. Artinya kita belajar setiap manusia pasti punya kelemahan dan kekurangannya. Amin. Sempurna hanya milik Tuhan. Mau dia katanya bijaksana kek, mau dia katanya sudah lahir baru kek, mau dia katanya Tuhan sudah pilih kek, pasti ada kelemahan. Betul? Ini perlunya kita terus belajar. Gimana? Di komsel. Gimana? Di gereja ini tempatnya. Amin. Dan jangan menjadikan segala kelemahan kita sebagai alasan untuk berbuat dosa. Pak Roni sudah begini orangnya, mau diapain lagi? Nah, itu ciri-ciri orang yang mau berubah tuh. Betul? Banyak kan Kristen dengan alasan, ya saya ngomong, gue memang orangnya udah begini, mau diapain lagi? Itu ciri-ciri orang yang nggak mau berubah, sudah nyaman dengan sifat buruknya. Ya, tetapi biarlah kelemahan kita dan kekurangan kita menjadi alasan untuk kita makin bergantung, berserah kepada Tuhan. Amin. Kita harus sadar, Bapak Ibu. Sekali lagi yang saya ngomong tadi, mendingan you dibentak oleh firman hari ini. Kalau kelemahan dan kekurangan kita belaga budak, kita belaga oon, kita pelihara terus, maka hidup kita akan jadi hancur. Hidup kita akan membawa kepada kebinasaan. Amin ya. Ayat 6 dan ayat 7, biar cepat deh. 6 dan 7. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Oi, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Mereka bangun. Berarti yang bangun berapa orang? 10-10-nya. Yang bijaksana bangun, yang oon pun bangun. Saudara, ngomong-ngomong, kalau ada orang dibilang nggak ngerti-ngerti, jangan bilang bego lo goblok, jangan. Ntar dia tersinggung. Dia bilang, cie, blondi nih ya, ngerti kan? Blondi apa blondi? Blondi dikit. Ya kan blondi kesannya kayak orang Eropa, padahal blondi dikit. Begitu aja. Kalau dibilang nggak ngerti ya. Kan kita suka emosi. Lo beon banget sih, lo diajak ngomong, jangan. Cie, blondi ya. Kalau saya blondi apa? Enggak, nama orang Eropa. Padahal blond dikit, ya. Mana dia tadi tuh ayat tuh? Jadi semua bangun, yang bijaksana bangun, yang bodoh pun bangun. Amin. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu." Mulai, terus. Sebab pelita kami hampir padam. Tambah kelihatan masalahnya. Lihat orang yang cuma urus luarnya saja. Lihat orang yang cuma urusnya kelihatan saja. Lihat orang yang cuma urusin pelitanya saja. Artinya orang-orang yang nggak punya persiapan roh, sesuatunya nggak kelihatan, yaitu yang nggak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi Kristen
Ntar kita belajar. Jangan kan Kristen, pendeta bisa masuk neraka. Artinya orang-orang yang nggak punya persiapan roh, sesuatunya nggak kelihatan, yaitu nggak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, maka ketika ada goncangan, ia panik, ia bingung, ia gelisah. Betul apa kagak? Contoh apa Paroni? Corona sekarang. Dunia lagi diselanda corona. Saudara, saya pernah khotbah, bukan khotbah lah, ngomong sama orang kaya. Waktu 98 Indonesia kerusuhan, betul? Yang punya uang bisa kabur, betul? Ya, yang punya uang tuh ada yang Swiss kemana macam-macam. Sekarang lo mau kabur kemana? Malah petaka kena seluruh dunia. Kalau Tuhan sudah buka nggak ada yang bisa tutup, kalau Tuhan sudah tutup nggak ada yang bisa buka. Hati-hati, saya ngomong hati-hati. Ya udah akhir zaman, habis ini corona saya nggak tahu apa lagi. Ya. Apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Jangan sampai apa Wahyu bilang, kita saat ketemu dia diperlihatkan kita telanjang. Ya, ketika ada goncangan, orang yang nggak mempersiapkan minyaknya, hanya mempersiapkan pelitanya aja. Ketika ada goncangan, dia akan panik, bingung dan gelisah. Sama seperti sekarang ini, dunia lagi dilanda corona. Ya, kesaksian seorang ibu ditinggalin di PIK. Saudara tahu dong kalau di PIK orang kaya, ya di Jakarta, Pak corona loh. Suami saya saking takutnya Pak, malam-malam hari ini temennya, ini orang kaya semua nih. Hari ini temannya mati, besok mati. Dia sampai kaget bangun, itu Pak, keringat dia sampai segede jagung, Pak. Orang kalau nggak mempersiapkan yang ada di dalam, percaya ada goncangan. Ngerti maksudnya? Ya, saking ketakutannya si ibu bilang suaminya tidur suka abeng-ibu, basah sampai kasur. Ya, karena dilihat temannya mati, yang ini mati. Yang urusan kontainer mati, ini mati, itu mati. Tapi kalau hubungan kita pribadi kita, iman kita benar di hadapan Tuhan, menghadapi goncangan apapun, mau corona ke, mau koroni ke, mau koropos ke, kita akan tetap Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah kota Betel. Aku tidak akan goyang. Amin. Paulus berkata apa? Siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedang kah? Marah bahaya kah? Ketelanjangan kah? Penyakit kah? Oh, semuanya itu. Nggak ada yang bisa memisahkan aku. Ya, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mudah tergoncang iman kita, hidup gampang ketakutan, cepat periksa. Jangan-jangan kita kekurangan minyak. Jangan-jangan kita kekurangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, Paniko ada ngarang lagu, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada. Ngerti maksudnya? Saya suka ngomong sama teman-teman saya, Yopi Andrean Salon tau? Nah, itu salonnya 125 seluruh Indonesia. Ya, pas sono kemarin naik Lamborghini coy. Ya, mobilnya 7M kali. Miliar bukan monyong. Pak, belajar andalkan Tuhan lebih dari harta iman. Jangan sampai sekali waktu hidup ketakutan dan nyesel. 9. Tetapi jauh garis-garis yang bijaksana itu tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kalau salah mengerti baca ayat ini, maka kita akan berpikir Paroni katanya bijaksana, kok pelit? Ini bukan soal pelit. Betul saudara? Ini soal hubungan urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Pak, suamimu nggak bisa tolong you, istri you nggak bisa tolong you, bandar you nggak bisa tolong you, kekayaan you, kejeneralan you nggak bisa tolong you. Ini soal urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan, soal tanggung jawab kita kepada Tuhan. Makanya yang 5 yang bijak dia nggak kasih, betul? Ayat 10, ayat 11, ayat 12, biar cepet aja. Emang merucut tuh, ya, ini cerdas Tuhan Yesus kalau cerita. Ya, cerdas ilahi. Kalau dia cerdas ilahi, kita murid-muridnya juga cerdas ilahi. Ngajar orang. Saudara, sampai saya ayat 9 ini
saya khotbah nangkep gak? Nangkep ya? Ayam kali ditangkap. Amin. 9, 10, 11, 12 tolong. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tolong menyimak ya, terus deh. Pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 12, udah cukup. Jangan itu, jangan kayak Lamborghini. 10, 11, 12. Si Dede hobinya formula kemarin, Mandalika. 10, 11, 12. Saya ulangi 12, pelan-pelan. Ini dalam, saudara. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Ini orang-orang yang ada di pintu surga, bukan? Saya ulangi sekali lagi, 10, 11, 12. Saya menyimak. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, 11 stepnya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain yang berkata, "Tuan, Tuan, 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 bukakan pintu, bukakan pintu, bukakan pintu." Tetapi kurang lebih deh, tetapi suara dari dalam apa? "Aku berkata." Saudara ngerti artinya? Saya pinjam lagu Pampers. Terlambat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Tragis gak? Kita anggap iman kita sudah benar, kita anggap kita sudah di pintu surga, kita anggap pengharapan kita sudah oke. Pokoknya gue jadi Kristen udah mantep banget ya. Menurut lo, menurut kita semuanya, kita anggap kita sudah jadi Kristen yang top banget. Kita anggap kita iman kita sudah nyaman, pasti masuk surga. Ya, sip punya, karena kita sudah, yang tadi saya bahas awal, kita sudah punya tiket masuk ke nonton bioskop, kita sudah punya visa masuk ke Amerika. Udah pasti menurut kita. Saudara, kalau baca ayat 12, kita baca ayat 12 ini santai, betul? Santai. Tetapi Yesus menjawab, "Kalau katakan kepada sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Santai aja. Tetapi kalau kitanya ada di masalah ayat 12, ngerti maksud saya? Kita pasti panik, bingung, setengah mati. Kenapa? Karena kita anggap semuanya udah everything is okay. Gua udah pegang pelita, gue udah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Saudara, ini kan sama seperti Matius 7, 22, 23, betul? Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu, betul? Tuhan, aku udah usir setan demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah buat mujizat demi nama-Mu. Tetapi Yesus ngomong apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Iya. Saudara, orang yang bisa usir setan, orang yang bisa bernubuat, orang yang bisa membuat mujizat, orang hebat apa orang jemaat-jemaat biasa? Yang menurut pemikiran saudara orang pilihan Tuhan, betul? Ditolak. Alkitab bilang ditolak, bro. Orang hebat ditolak. Menurut manusia. Jadi kita saudara belajar dari ayat 12 ini, saya mau korek lebih dalam lagi. Hati-hati. Sekedar menjadi Kristen tidak menyelamatkan. Orang yang mengaku beriman pun bisa ditolak. Yang katanya orang pilihan pun bisa ditolak. Kalau karena kenapa? Gagal mengisi minyak, gagal mempersiapkan hal-hal yang tidak kelihatan di dalam hidup Kristennya.
Pak, Bu, apakah orang Israel bangsa pilihan Tuhan? Yes. Apakah Israel umat kesayangan Tuhan? Yes. Tetapi apakah orang Israel masuk surga semua? Saya ulangi sekali lagi. Apakah bangsa Israel umat kesayangan Tuhan? Yes. Apakah Israel umat pilihan Tuhan? Yes. Apakah orang Israel ada di hati Tuhan? Yes. Betul? Tetapi pertanyaan saya, apakah orang Israel masuk surga semua? Tidak. Hati-hati, urusan surga pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Saudara, yang menjadi kekuatan orang percaya bukan yang kelihatan kayak binaraga gitu. Gue bisa angkat 200 kilo, bukan itu. Yang menjadi kekuatan orang percaya justru yang nggak kelihatan, yaitu minyak dalam buli-buli yang membuat pelita kita terus menyala sampai Tuhan panggil umur kita. Ngerti saudara? Amin. Saya ulang sekali lagi, yang menjadi kekuatan orang percaya justru yang nggak kelihatan, yaitu minyak dalam buli-buli yang membuat pelita kita terus menyala sampai menyambut harinya Tuhan. Harinya Tuhan, Yom Adonai. Bahasa Ibrani itu, Yom artinya hari, Adonai artinya Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan. Yang nggak kelihatan justru itu yang Tuhan lihat. Kita hebat di mata manusia, ternyata kita jahat di mata Tuhan. Ngobo. Serem nggak, Bu? Hati lo coy. Termasuk lo nih. Saya ulangi sekali lagi, kita hebat di mata manusia, tetapi kita jahat di mata Tuhan. Manusia bisa kita tipu, saudara. Payo bisa kita tipu, Billy Graham bisa kita tipu. Tetapi Alkitab apa? Semua serba telanjang di hadapan tuh. Hati-hati, Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini dengar firman Tuhan apa? Jangan keraskan hati, hati-hati. Bukan untuk keuntungan Tuhan, bukan untuk keuntungan pribadi kita. Saya ulangi sekali lagi, bukan, Tuhan nggak ada untungnya. Lo mau murtad, lo mau ngapain, lo mau gampar bini, lo mau cabul, nggak, Tuhan nggak ada untung, ngerti? Tuhan nggak ada untungnya semua itu. Tetapi semua itu keuntungan buat kita. Tuhan ajarin, begini. Tadi saya ngomong apa dia, Ibu Ngayani? Selaraskan kita, hati kita, pikiran kita, cara berpikir kita. Jangan yang kita pikirin kita daging melulu. Yang bapak, yang kita pikirin kita perempuan melulu. Sama ini orangnya dulu. Kalau ngeliat perempuan, sama. Kita nggak ada hebat lah, sempurna. Lo sok aja, menurut saya sombong. Daud pernah jatuh nggak? Itu kalau saya saudara bilang, ini khotbah sampai jam berapa nih? Ini kalau dapat ngomong lagi, sampai jam 12 nih. Nggak apa-apa deh, daripada di luar, nggak karu-karuan, betul? Mengenai di dalam aja belajar firman Tuhan. Ya, amin. Ya, gue minum dulu lah. Daud pernah brengsek gak? Sorry, bukan brengsek nih, biadab. Anak buahnya sendiri bininya ditidurin. Nggak betul apa? Betul. Orang pilihannya sendiri, anak buah bininya ditidurin. Tetapi di Mazmur Daud berkata, ya Allah, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang sia-sia. Pernah punya pengalaman. Kalau kita ke depan, kemana coba deh? Ke mall lah di Cilacap. Kita pernah jatuh dalam dosa sama perempuan. Belajar kayak Daud. Begitu melihat perempuan, ngerti? Dosa menurut teologi Kristen bukan saat saya pukul orang atau saya bunuh orang, bukan. Dosa menurut teologi Kristen pada saat hati kita nggak beres, betul? Dosa sudah diperhitungkan. Jika engkau melihat seorang perempuan dan engkau menginginannya dalam hatinya, engkau sudah berdosa dalam hatimu. Ngerti maksud saya? Nah, itu dosa menurut teologi Kristen. Bukan pada saat saya bunuh orang, saya gampar orang, bukan. Makanya jaga hatimu dengan cara kewaspadaan dan karena dari sana terpancar ke kehidupan. Daud waktu melihat perempuan, dia nikmatin, jatuh, betul? Dia orang berkuasa, dia panggil prajuritnya. Itu bini siapa? Selesai. Siapa lo? Sok-sokan jatuh.
Sorry nih, yang tadi kita belajar ya. Tapi Daud setelah jatuh dalam dosa, dia ngomong sama Nabi Nathan. Pelan-pelan belajar. Yang tegur ini siapa? Bukan Nabi gede, bukan Nabi saya Yeremia, betul? Nabi kan terkenal Nathan. Tapi dia mau ada terkenal nanti, ya udah deh. Sorry nih saya ngomong nih. Dulu hidup gua menjadah, ya udah deh. Ya Nabi Nathan, tolong bilang kepada Tuhan, ampuni dosa aku. Walaupun saya seorang berkuasa, raja loh. Tapi dia bertobat. Ya Allah, begitu dia ngeliat perempuan lagi, dia bisa ngomong dalam Mazmurnya. Ya Allah apa? Lalu kan mataku daripada melihat hal yang sia-sia. Nah kalau saya dulu, ya Tuhan, kita repotnya begini. Ya Tuhan, ya. Muka kita bukan kita buang. Kita ngeliat perempuan, tahu ngeliat perempuan yang pakai baju ditarik ke atas bawah kelihatan, ditarik bawah atas kelihatan. Ini ribet mulu. Kita bukan buang muka kita. Ya Tuhan. Ya. Ini mah sayang Tuhan kalau kagak dilihat. Digampar malaikat loh. Ngerti ya? Belajar dari Daud, ngerti ya? Seorang yang hebat loh. Saya mau tanya sore ini. Sampai hari ini kalau saudara belajar, bendera Israel lambang siapa? Bintang Daud. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Kesel sama orang saya. Ya enggak, betul-betul apa enggak? Belajar. Bendera Israel. Betul? Lambang bintang Daud. Orang yang hebat. Dia udah hancur minang lah istilahnya. Sekali lagi saya ulang-ulang. Panglimanya sendiri, orang pilihannya sendiri, istrinya dia tidurin. Tetapi ya udah, hidup kita dulu, ngerti maksud saya? Yang lalu ya udah tutup buku, belajar ke depan. Sampai hari ini ribuan tahun yang lalu, dari sini ke Yesus Kristus 2000 tahun, betul? Dari Yesus Kristus ke zaman Daud kira-kira 2000 tahun, kira-kira begitulah, 3000 sampai 4000 tahun total semua. Tetapi sampai hari ini bangsa Israel membanggakan Daud. Tahu dari mana Parani? Benderanya lihat nih, ada lambang bintang Daud. Amin kan? Saudara ngerti apa kagak sih? Akhirnya gue kesel sendiri, gue copot, nggak ngerti. Udah, ya saudara ya. 13 terakhir. Sekali lagi saudara, ya tunggu deh. Yang nggak terlihat justru itu yang Tuhan lihat. Maaf nih, siapapun manusia bisa engkau tipu. Istrimu, suamimu, pendetamu, bahkan Billy Graham bisa tipu. Tetapi Tuhan, Alkitab bilang semua serba telanjang di hadapan Tuhan. Amin. 13 terakhir. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Belajar ya. Anggap ini di kelas. Dari kata-kata ini, ayat ini ada kalkunnya. Kalkun bukan ayam. Kalkun adalah kalimat kunci. Apa kira-kira menurut saudara? Gua demen. Emang jemaat sini pintar-pintar semua. Tuh ya, Pak Gembala itu haleluya. Ya ntar yang brengsek jawab ya halelayu. Baru ngomong haleluya. Karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun. Bapak Ibu, Saatnya. nah, saya mau nanya, habis khotbah pulang ke Jakarta, sore ini bisa nggak Tuhan ambil umur saya? Bisa. Ya, ketabrak kereta lah, apa, gua kagak tahu lah. Hati-hati. Tuhan Yesus menutup cerita perumpamaan terakhir. Tuhan dengan perumpamaan tadi apa? Kalkunnya berjaga-jaga. Ada banyak orang sibuk dengan perhitungan kapan Tuhan Yesus datang, betul? Wah, di YouTube apalagi kalau udah dokter teologi, ya. Ada yang sibuk dengan perhitungan corona, betul? Banyak nggak? Banyak. Vaksin katanya dari setan, ada barcode-nya. Kalau cuma sekedar barcode, kuaci juga ada barcode-nya coy. Indomie juga ada barcode-nya, teh botol juga ada barcode-nya. Ya, itu yang saya sebut ilmu cocokologi. Ada seminar-seminar di gereja tentang eskatologi. Apa eskatologi? Akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus datang sebelum masa penganiayaan 3,5 tahun. Betul? Nama bahasa teologinya pre-tribulation. Tuhan Yesus katanya datang di tengah masa penganiayaan, mid-tribulation. Tuhan Yesus katanya akan datang setelah masa penganiayaan 3,5 tahun, post-tribulation. Tapi saya mau berkata, Tuhan Yesus mau datang malam ini kayak, Tuhan Yesus mau datang 100 tahun lagi kayak,
saya akan tetap hidup seperti ayat 13. Ajarkan berjaga jaga. Amin. 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 Ngerti berjaga-jaga? Memastikan pelita kita dapat terus menyala dan minyak kita selalu penuh dalam buli-buli. Pelita kita akan terus menyala sampai Tuhan jemput umur kita. Saya ulang sekali lagi, sekedar Kristen nggak bakal menyelamatkan. Sekedar lo jadi dosen, buat saya sendiri. Sekedar apalah sebutan, kamu tahu lah. Sekedar lo jadi pendeta, sekedar lo punya jemaat 10.000 kayak nggak menyelamatkan. Tahu dari mana? Baca ini semuanya, saya lupa satu persatu. Ya, ingat saudara, sekali lagi saya ulang-ulang, ke sorga Alkitab berkata, karena sesaklah pintu, hati-hati itu, nggak gampang. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju ke kehidupan, dan sedikit orang terusin yang mendapatinya. Firman Tuhan dari ribuan tahun yang lalu udah kasih tahu, hati-hati. Jalan ke sorga itu karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatnya. Saya sebagai hamba Tuhan, teman dalam pelayanan di dalam tempat ini, tidak ada satupun di sini yang binasa hidupnya. Amin. Saudara gampang ngomong amin. Tingkah laku seperti Tuhan Yesus yang Tuhan mau. Amin. Amin. Yang saya ngomong tadi, tingkah laku gue selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, nggak ada kepentingan saya. Kepentingan saya sekali waktu kita ketemu di surga semuanya. Nggak perlu makan, nggak perlu minum, tiap hari memuji Tuhan terus sampai ribuan tahun di sepanjang masa deh, sampai kekekalan. Ya, saudara, jangan kita merasa iman dan pengharapan kita untuk oke banget, tapi ternyata kita ditolak. Betul? Toilet sebelahnya, lo jangan merasa lo. Ya, maju terus, semangat terus, dan mau belajar terus. Amin. Jangan jadi Kristen yang orang Amrik bilang hot chicken poo. Apa itu? Nah, hari ini semangat, ketekor dikit, tersinggung. Memang pelayan cuma di sini. Itu bibir minta ampun 2 meter maju. Ketekor dikit kabur, tersinggung dikit kabur. Amin. Sekali lagi, jangan menjadi Kristen terus mau belajar rendah hati. Buat ini firman bukan buat saudara doang, tetapi firman seperti pedang bermata dua, nusuk ke sono, nusuk ke roni juga. Kita nggak ada yang hebat, sama-sama hidupin belajar. Amin, Oma. Oma, amin. Waduh, paroni terus saya paroni, iya. Oma bilang terus ini berat pindah lama-lama. Ya, amin ya. Pada akhirnya jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, lain waktu kita belajar firman Tuhan lagi. Amin.